Terima kasih teman-teman PEWA yang ada di sini semua yang sudah hadir di malam minggu yang indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu kepada sponsor kita dari Naviri, Om Julius. Ini belum masuk ya atas spotnya. Dan malam ini kita bersama Bu Dendari akan berbicara tentang travel fotografi, tapi di sini Bude itu tidak mau disebut sebagai profesional fotografer, jadi dia lebih senang disebut fotografer hobi. Ya Bude ya? Ya, memang fotografer hobi. Halo Nora. Jadi nanti kita akan mendengar cerita Bude selama perjalanan travelingnya. Dia memotret apa aja, nanti kita dengar ceritanya dan kita lihat foto-foto indah dan cantiknya dari Bu Dendari. Malam ini kita ditemani oleh Kak Indah, ya ini dari Papua. Untuk lebih lanjut, kelas PEWA saya serahkan ke Mbak Indah sama Bu Dendari. Monggo. Terima kasih Andi. Sebenarnya saya mute all dulu semua ya teman-teman. Oke. Monggo Mbak Indah. Ya baik, selamat malam untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan cerita menarik dari Bude Hermandari. Perjalanan beliau ke PNG, Tanzania, Afrika, dan Hokkaido. Tadi udah sempat di-sharing, waktu kami briefing bertiga udah sempat di-sharing dan itu menarik banget, foto-fotonya itu luar biasa. Kita akan melihat langsung dari dan mendengarkan cerita dari Bude. Untuk lebih lanjut, saya langsung serahkan ke Bude. Oh ya, apabila ada pertanyaan langsung di chat aja. Nanti saya akan, kalau itu masih berhubungan dengan yang dipresentasikan oleh Bude, nanti saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bude. Silakan Bude. Ya, terima kasih Andi, terima kasih Enda. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di sini dan terima kasih untuk kesempatan diberikan pada saya untuk menceritakan perjalanan-perjalanan saya. Saya mohon maaf bila di dalam tayangan pertama part 1 mengenai PNG itu ada foto-foto yang memang ya untuk di sana itu biasa, tapi mudah-mudahan dapat diterima dengan baik di sini. Nanti lihat saja apa itu. Ya, pertama saya akan, ini adalah perjalanan saya sama bertiga perempuan waktu itu tahun 2015 bersama Evi Aryati Arbain, Epoy, dan Marcella Sapadan, masih sepupu. Kami bertiga pergi ke Papua Nugini. Dan lewat darat dulu, jadi kami terbang ke Jayapura, kemudian naik mobil ke Skol. Skol itu pasti perbatasan antara Papua Nugini dan ini. Kami terus naik mobil ke Vanimo, ya, untuk ambil penerbangan ke Port Moresby. Ternyata sampai di sana pesawatnya nggak bisa terbang dan karena harus menunggu spare part dari Port Moresby, akhirnya kita dapat penginapan di Vanimo. Aduh, ini udah jadi tua deh. Akhirnya ya kami jalan-jalan aja sekitar itu. Ada teluk yang bagus sekali, tapi baru jalan sebentar kami sudah diganggu oleh orang mabok sampai takut. Kami masuk lagi ke hotel. Orangnya terus mengikuti terus ke hotel
kami pergi ke restoran di mana ada beberapa orang di situ, dan tapi orangnya ikutin terus. Takut juga ya kami bertiga untuk di situ ketemu dengan pendeta apa namanya lagi, lupa aku. Pendeta anyway, pendeta yang saya kenal dari Papua, dari Jayapura. Terus dia yang saya minta tolong untuk ya mengusir atau menyuruh orang itu pergi. Keesokan harinya kami terbang ke Port Moresby karena tujuan kami adalah Rabaul. Rabaul ya itu adalah sebetulnya untuk EVI itu destinasi, ada museum perang Pasifik seperti yang ada di Biak juga, situ juga banyak peninggalan, dan Rabaul itu adalah juga daerah resort yang sekarang menjadi makin menjadi tujuan untuk turisme juga. Oke, saya rasa bisa langsung dengan foto pertama, Mas Andi. Ya, bukan yang ini, Mas Andi. Ini part 2. Oh, ini part 2. Ini yang part 1-nya. Oke. Jangan, yang Rabaul. Ya, ini salah satu tank, tapi saya nggak tahu tank Amerika apa tank Jepang yang ini ya. Mungkin ada yang lebih mengetahuinya. Jadi di situ ada kebun luas yang ada peninggalan-peninggalan dari perang dunia kedua, Pacific War. Next. Berikutnya. Nah, ini yang menarik, di situ tuh juga ada gua, terus di mana ditemukan kapal selam dan disimpan di situ. Evi nggak berani masuk ke sini karena dia sensitif sekali, jadi bisa melihat orang-orangnya, jadi takut. Tapi sangat menarik di situ sebetulnya kalau ini. Hanya saya nggak bisa memberikan terlalu banyak foto di sini, tapi menarik lah. Ya, ada, kalau tidak salah ada 2 kapal selam. Next. Ini adalah ya mas atau topeng-topeng hiasan di daerah situ. Rabaul orangnya berbeda, itu dari suku Tolai dan orangnya ramah-ramah dan kehidupannya juga baik sekali. Next. Beda dengan yang di Port Moresby atau lebih yang di utara. Ini ada patung lagi. Next. Ini ada orang-orangnya. Ya, mungkin mirip dengan orang Papua kami ya, kita ya. Dan ini di pasar, mereka ramah-ramah. Beda sekali dengan di Mount Hagen atau di Port Moresby. Next. Kehidupannya juga cukup baik. Ini yang jualan, biasa jualannya pinang untuk makan sirih, ya. Dan mau difoto juga. Ini subur dan bersih, pasar-pasarnya juga bersih. Ini pasar tradisional ya, Bude ya? Ya, ini pasar tradisional tapi rapi ya, rapi. Ya. Ada untuk sayuran, nanti bagian lain ada untuk kain-kain atau baju, ya. Dan baju mereka kalau diperhatikan ya semuanya modelnya sama. Seperti ini ya, seperti jadi kalau kita ya duster. Seperti duster ya. Next. Ini adalah suatu upacara yang kami senang sekali bisa mengikutinya karena ini upacara kematian di mana seluruh desa itu kemudian datang di jandanya atau
kudanya, dan mereka selalu membawa tas atau keranjang-keranjang ini yang menurut saya ya baguslah dibikin dari daun pandan kalau nggak salah ya gitu. Dan diperhatikan the baju, the dresses are all the same model. Ya, dan mereka itu membawa ya untuk diserahkan kepada janda tersebut. Next. Ya, ini seperti ini. Diperhatikan semuanya bajunya sama dan rambutnya juga sama seperti orang Papua. Tapi di sini banyak sekali yang rambutnya pirang. Jadi kayak blonde begitu. Next. Ini adalah ponakannya Om Beng. Om Bengnya udah ada belum? Belum masuk. Belum kayaknya, belum masuk. Cantik-cantik, eksotik. Pacarnya Lukman ini. Manis-manis. Manis-manis ya. Next. Di sini dilihat penuh sekali itu halaman rumahnya dengan anak-anak, ibu, orang tua, papa, dan rambutnya memang atau saya sendiri nggak tahu kenapa kok rambutnya pirang seperti itu. Ini pas lagi ada acara ya Bu Dea? Ya ini pada acara yang sama. Ini acara yang menghormati yang kematian atau acara duka. Ya. Nah, ini di dalam upacara itu ada yang disebut duk-duk ini. Ini sebetulnya zaman dulu mereka itu suku Tolai itu mempunyai secret society. Aku nggak tahu terjemahannya gimana ya masyarakat. Ya. Dan mereka itu mewakili hukum dulu dan tata tertib. Ada perempuan, ada duk-duk ini, ada yang perempuan, ada juga yang laki. Zaman dulu duk-duk ini malah mempunyai begitu besar kekuasaan sehingga kalau perlu membakar rumah orang yang mereka mungkin tidak disenangi apa gitu, ya terjadilah itu. Tapi sekarang ini hanya sebagai lebih ke seremonial dan juga untuk turis ya. Tapi yang lucu ini ya itu mukanya nggak kelihatan, jadi di bagian bawah gitu. Ya ini mereka ini itu pakai topeng gitu. Ya, memberi offering orang-orang kepada duk-duk itu berupa untaian kerang, panik-panik kerang kecil-kecil dan sebetulnya di pasar bisa dibeli itu dan diserahkan. Zaman dulu mereka uangnya itu adalah dengan untaian kerang kecil itu. Jadi barternya jadi pakai barter. Ini. Oh itu jadi kayak ngasih mata uang lah zaman dulu. Oke. Ya. Dan ya ini yang minta berkah atau minta doa gitu. Doa apa gitu dari duk-duk tersebut. Itu ya kami beruntung sekali bisa melihat ini, kalau enggak kan cuma hanya lihat pemandangan aja. Ya, ada upacara itu. Yang membawa kami bertiga memang Ibu Mary itu teman dari, dia memang guide dan juga mempromosikan turisme di Rabaul. Nah, ini adalah untaian kerang kecil-kecil itu yang menjadi mereka kasih offering juga kepada yang janda yang ditinggalkan. Juga untuk, tapi di beberapa tempat ini masih bisa dipakai sebagai mata uang. Gitu. Oke, saya rasa ini foto terakhir ya mengenai Rabaul. Foto terakhir untuk teman-teman
Selesai. Kita selesai sampai di sini. Ya, ini mengenai Rabaul masih tetap kita di Papua Nugini. Tapi memang suasananya beda sekali. Kita jalan-jalan di sana juga aman. Ya, mungkin Pak Diki juga tahu karena anaknya pernah tinggal di daerah situ. Ya, tapi beda banget dengan itu. Dan untuk pergi dari sini, kemudian saya bertiga terbang ke Mount Hagen. Nah, terbang ke Mount Hagen itu juga harus melalui Port Moresby. Ya, saya lupa cerita, waktu di Port Moresby, waktu pertama kali kami ke sana, kami menginap semalam, juga suasananya itu, ya keliling-keliling kota juga suasananya itu tidak nyaman lah. Toko-toko itu semua ditutup, dijaga oleh satpam, dan kalau kita mau masuk baru dibukakan pintu dan kita masuk. Jadi akhirnya kami menginap di Biara di sana yang mempunyai guest house karena hotelnya juga mahal dan juga keamanannya belum tentu terjamin. Kalau di Biara itu umumnya terjamin karena mereka nggak akan berani masuk karena mereka juga menghormati ya kalau sama gitu. Bude, aku potong sebentar, ada pertanyaan terkait sama kalung tadi itu kan tadi untuk barter kan, untuk mata uang. Tapi sebenarnya mereka itu punya mata uang yang resmi kan? Ada, sekarang ada. Itu zaman dulu ya. Tapi sampai sekarang masih di daerah ya mungkin di Berjem masih kadang-kadang masih dipakai. Tapi itu kita sih bisa beli itu di pasar ya. Kalau gitu menarik sih. Jadi itu tuh berarti kalung itu jadi kayak barter gitu ya? Bisa jadi pakai sistem barter atau gimana tuh? Iya, sebagai mata uang. Jadi kalau kita mau beli sesuatu gitu, jadi bayarnya pakai kalung itu. Gitu. Oke. Kalau diequalkan setara dengan berapa gitu, tahu nggak Bude? Apa? Kalau diequalkan dengan mata uang mereka, nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Pak Hargun, semoga yang menjawab ya. Itu pertanyaan dari Pak Hargun. Nah, ini kita sudah sampai di Mount Hagen. Mount Hagen itu ada gunung yang di Hagen itu adalah nama dari pendaki pertama yang berasal dari Jerman, kalau nggak salah. Nah, di sini diadakan festival tiap tahun, bulan Agustus atau September. Tahun depan Evi juga akan membawa lagi trip ke daerah sini. Yang saya tahu Pak Agung udah pernah ke sini dan juga Sophie dan Ibu Elizabeth juga pernah ke sini bersama Evi. Tapi kami bertiga yang pertama yang ya Reki lah. Ini adalah daerah di tempat mereka menjual souvenir atau kerajinan mereka di situ. Ini ada lukisan yang menarik, terus noken, ada ini kalung yang saya pakai, ini buletan ini, itu adalah juga saya beli di sana. Menurut saya cukup artistik karena modern, tapi ini dari batu. Ya ini sebelum kami ke tempat yang akan mengikuti festival itu, kita jalan-jalan dulu di sini, lihat-lihat ada apa aja. Next. Loh, aduh kamu, ya ini aku menyesal sekali tidak membeli ini, karena ini menurut saya sangat menarik. Saya baru tahu ada ini kayak kampak kecil-kecil ya, dari batu, terus gagangnya itu pakai rotan dianyam yang bagus sekali anyamannya. Sayang aku nggak beli itu. Kesana lagi Bude, artinya Bude untuk beli. Enggak lah. Banyak yang harus dilihat. Apa dari batu ya Bude? Itu dari batu. Tapi halus, ini seperti kalung yang saya pakai ini juga halus.
Itu. Kamu pakai ininya salah deh. Iya, sorry. Sebaiknya diganti deh. Ya. Ini adalah tempat bisa dilihat luas, lapangannya tuh luas sekali, dan ini di tempat mereka berganti dandan lah. Ya, mereka dandan di sini di lapangan terbuka ini. Ya, terus mereka saling menolong, ya, untuk dandan. Nanti next. Kayaknya kamu ininya salah deh. Ya udah ini tadi ya kamu. Ya. Ini adalah ya ibu-ibu yang sedang dandan atau sedang menunggu ini karena mukanya belum dikasih warna-warna, jadi mereka masih sedang menunggu untuk saling menolong dandan. Kerang-kerang itu banyak sekali yang dipakai, kemudian anyaman mereka juga untuk di atas kepala itu warna-warni seperti anyaman noken. Next, ini saling membantu untuk menghiasi, saling menghiasi. Cerah warna-warni sekali, beda dengan di Papua Indonesia ya. Ini udah pakai cat, pakai bubuk segala macam. Sayangnya mereka masih banyak sekali memakai hiasan yang burung cendrawasih itu. Dari burung ya? Iya, dan sebetulnya itu kan sudah dilarang ya. Karena waktu saya pernah bertugas di New York tahun 64 untuk di New York World's Fair sebagai information aid, itu kami untuk pakaian Papua juga pakai cendrawasih langsung dilarang, jadi harus dicopot. Ya, next. Ini mereka yang saya heran, ibu perempuannya tuh besar, gendut gitu ya. Sedangkan laki-lakinya langsing-langsing dan tinggi. Ini mereka belum selesai. Ini salah lagi. Nggak bisa ditukar ya? Benar. Sudah saya ganti. Ini cantik ini. Iya, manis. Eksotik sekali. Bude, minum dulu Bude. Ini Bre. Ya, lagi minum. Udah. Dan ada yang sama udah Bre. Ya. Ini foto saya ambil pakai infrared. Ini kebetulan adalah ya yang lelaki, para bapak-bapak yang ikut festival. Mereka datang dari berbagai daerah di sekitar situ atau mungkin juga dari yang jauh-jauh ya untuk mengikuti festival itu. Festival ini berlangsung 3 hari. Konon menurut Evi, sekarang itu tiket masuk untuk 3 hari itu harganya sudah $500, jadi mahal sekali. Sorry Budi, festival apa tadi namanya? Apa? Festival apa namanya? Mount Hagen Festival. Oh, Mount Hagen Festival. Okay. Itu di latar belakang kita lihat banyak orang asingnya ya. Datang dari mana-mana. Sebenarnya sangat terkenal ya, Mount Hagen Festival. Ada lagi satu festival yang juga terkenal, ada Gorokan. Ini adalah
pakaian-pakaian peserta ya, ini kebetulan anak kecil. Next. Lagian ini juga masih anak-anak. Cerah sekali, tapi ini juga belum selesai. Ini lucu ini anaknya, senyum. Lucu. Ini lagi dihiasi. Didandanin. Dandanin. Next. Loh, balik lagi. Ini salah satu peserta yang sudah siap untuk menari. Nanti mereka menarinya di lapangan besar yang memang khusus buat. Saya hanya menghadiri 1 hari saja dan saya rasa sih sudah cukup ya. Next. Ini adalah dari desa dari tempat lain lagi, mereka membuat mask topeng dari apa namanya? Tanah liat. Lumpur ya. Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Ya, Bude, ngomong-ngomong ada pertanyaan. Kalau gambar wajahnya itu ada stratanya atau suka-suka mereka aja? Kayaknya suka-suka mereka ya, dari mungkin tiap desa atau tiap kota atau tiap tempat ya, itu berbeda, ada ciri khas masing-masing. Mungkin, tapi kalau saya merasa kalau mereka itu sudah begitu tidak membawa suatu kayak tradisionalnya juga enggak begitu loh. Jadi kalau itu mereka ya ini mungkin dari kota A begitu, desa A gitu, seperti ini. Nanti ada kelompok perempuan lagi menghiasi yang dirinya dengan yang lain. Dan itu sebetulnya juga dipertandingkan ya, ada judinya juga. Next. Ya. Ini yang lain lagi. Jadi mereka udah pakai ini, yang merah itu pakai bubuk ya. Mereka pakai bubuk. Pakai bubuk. Next. Ini pakai hiasan di hidung. Ini maaf nih fotonya agak blur. Ini lucu ini anaknya. Ceria sekali tampaknya. Dan biasanya ya semua dari kerang-kerang ya. Cakep banget. Kerangnya kalungnya cakep ini. Yang lain lagi. Next. Kalau di festival gitu ada lomba memanah gitu nggak, Bude? Nggak. Yang setahu saya, karena saya cuma sehari, nggak. Mereka itu hanya menari-menari, mungkin kostumnya yang dinilai dan tariannya yang dinilai ya. Gitu. Nah ini saya ambil ini karena dia pakai merah putih ini, penyusup Republik Indonesia. Bude, motret di sana itu bayar nggak, Bude? Enggak, jadi kalau itu udah bayar fee-nya, ya, jadi gratis untuk udah semuanya boleh. Sebelum mereka nari atau mulai festivalnya, waktu dandan segala macam, itu boleh, sudah bebas. Menjawab pertanyaan Pak Sambodo, semoga menjawab. Ya Pak Sambodo pasti senang kalau suruh ke sini. Nah ini waktu mereka udah selesai siap untuk itu, ini kita bisa baca Yara Women's Group, ya. Itu nama jadi klubnya. ada grup-grup,
mungkin dari Desa Yara apa gimana gitu. Next. Nah, ini salah satu tarian juga ya, dari grup lain lagi. Ini yang perempuan, dan mereka baluri badannya dengan lumpur. Ini lakinya dari grup yang sama. Ini grup lain lagi. Tapi motretnya susah kok menurut saya karena rame sekali. Jadi mereka tuh serentak berapa puluh grup gitu nari di lapangan itu. Jadi kita juga mesti jalan-jalan. Tapi kalau kita lihat kan banyak orang di sini. Saya tuh waktu motret di sini aperture-nya terlalu kecil ya. Jadi ininya nggak blur. Masih bodoh. Okay. Gitu. Ini adalah detail hiasan-hiasan dari belakang, menarik juga. Ini adalah yang dipakai adalah itu kayak seperti rajutan noken ya. Noken. Gitu. Kalau di Papua Indonesia yang cewek itu disebut sali. Yang bawahnya itu. Ini dari tali-tali apa kayak benang. Benang putih begitu. Jadi saya rasa sih itu ininya mereka aja sendiri improvisasi dari desain-desain. Ini laki-laki. Udah dimodifikasi ya? Iya, udah dimodifikasi. Jadi lebih otentik yang masih di Wamena. Menurut saya loh ya. Yang laki-laki bajunya. Nah, ini yang perempuan-perempuan. Begitu. Tapi ceria ya, ceria karena warna-warni jadi rame gitu. Kalau di Pak Wamena kan lebih gelap-gelap ya. Ya. Warnanya nggak serame di sini, nggak serame di PNG. Itu ada tulisan solo axe itu apa tuh? Nggak tahu. Yang di belakang di punggung orang ya. Ini juga. Ini grup lain lagi. Banyak sekali. Bude, ada cerita menarik nggak di perjalanan waktu ke PNG? Ya, yang satu itu menariknya itu, waktu kita di Uber sama orang mabok itu, apa namanya, sampai benar-benar takut loh, sampai kita sedikit banyak diprotek oleh orang-orang sana juga yang ada di pantai waktu itu. Mereka mengatakan dia mabok. Terus waktu mau berangkat lagi itu kita rebutan tempat, padahal kita kan sudah pesen tiketnya ya, rebutan tempat untuk bisa naik. Akhirnya tetap bisa naik pesawat ke Port Moresby. Terkendala bahasa nggak, Budi? Kayaknya enggak ya, waktu itu rasanya kok saya enggak, mereka umumnya bisa bahasa Inggris. Umumnya. Yang sebelumnya, tolong Ani, yang itu, yang orang narinya tuh kepalanya terus yang gerak ya, ini itu menarik sekali itu. Bude, budgetnya berapa Bude ke PNG Bude? Aduh, aku lupa. Aku sungguh lupa waktu ke PNG karena kita kan bukan real trip kan, kita ya seininya aja gitu loh, sharing. Berapa lama di sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seminggu lebih, seminggu 7 atau 8 hari.
Tapi hotelnya yang tempat kita tinggal di tempat ini Mount Hagen itu sekali apa namanya ya sederhana banget, kamarnya kecil sempit banget, terus rame-rame kan, jadi kamar mandinya cuma ada 2 begitu untuk rame-rame kita. Waktu itu ada orang dari Italia yang sama-sama kita tinggal juga di situ. Gitu. Tapi ada tempat juga yang seperti dari biara itu lebih baik sebetulnya. Tapi karena ini Bu Mary itu, Bu Paula itu sudah kenal sama Evi, ya kita nginep di tempatnya dia. Terus kita diantar ke pedesaan juga sekeliling itu. Tapi setelah jam 6 sore kita udah nggak bisa keluar pergi sendiri gitu ya, karena tidak aman. Jadi rawan ya. Lagi banyak orang mabok ya, dan ya agak susah seperti juga di Port Moresby sama seperti itu. Saya rasa ini udah foto terakhir dari perjalananku di ini, cukup mendebarkan sih ya di Papua Nugini, karena terutama di Port Moresby sama di Mount Hagen itu ya. Tapi pengalaman yang menurut saya ya menyenangkan dan banyak yang kita pelajari juga. Selama perjalanan pernah ketemu dengan orang Indonesia di pesawat juga. Mereka banyak orang Indonesia yang bisnis di Papua Nugini. Mereka bikin seperti supermarket kecil-kecil gitu. Begitu. Itu adalah ini kejadiannya 5 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 2015. 2015 ya. Ya, 2015 Agustus. Tahun depan Evi akan menyelenggarakan juga perjalanan lagi ke Papua Nugini. Kalau ada teman-teman yang ingin ke sana bisa menghubungi Evi gitu. Juga ada festival satu lagi namanya Gorokan kok nggak salah. Itu juga akan dia selenggarakan. Akan dia selenggarakan tahun depan. Itu. Nah, berikutnya ini kita berbicara tentang manusia, tentang orang, sifat. Nah, sekarang kita pergi ke Serengeti, Tanzania, yang kita akan membicarakan tentang binatang. Hewan. Ya, inilah. Ini keren banget. Budi, kalau misalnya trip gini tuh bawa berapa body, Budi? Saya bawa 2 body. Terus berapa lensa? Body, terus ada pocket kecil. Pocket ya yang. Nah, ini foto ini tuh pakai tele berarti ya? Ini pakai tele. Saya sebetulnya inginnya itu ada burung onta ya? Burung onta atau kasuari? Burung onta. Burung onta itu. Itu burung onta. Itu kalau ada di dalam itu keren ya. Keren itu. Kita Photoshop aja kita naikin. Ada yang dapat. Jadi dia mungkin dia cari-cari posisi yang dan ambil low angle kali. Tapi ini juga udah keren banget, Budi, aku suka. Bagus sih. Memang di Afrika itu sunset itu sangat terkenal. Sangat terkenal dan sangat bagus. Sunrise-nya tidak begitu. Saya nggak pernah diajak untuk hunting sunrise. Ya, it's always dan biasanya kalau ada luxury trip, safari trip itu, wah disediakan meja, terus pakai champagne, terus keren ya. Waduh, keren banget deh. Untuk sunset lover berarti wajib lah ya ke sini ya. Iya. Berapa hari Budi waktu itu? Saya perginya kayaknya around 10 days. 8 sampai 10 hari di. Itu sudah including traveling time? Belum termasuk. Okay.
Cuma termasuk di flight, sananya aja. international flights belum termasuk. Oh, oke. Ya. Masih ingat nggak biayanya? Nah itu kalau biaya itu bisa tergantung kita mau level yang apa, Ada yang lebih murah juga ada, mungkin dari 3.000. Ini kebetulan saya ikut Yusuf itu sekitar 6.000 karena 6.000. kami juga naik Land Cruiser-nya itu yang hanya sopir dengan 2 fotografer. Jadi kita mempunyai keleluasaan untuk motret ke kiri kanan gitu, belakang gitu kan, tidak saling bertubrukan ya dengan lensa panjangnya. Terus saya lupa Andi, tadi saya cerita saya pakai 2 extender. Saya lupa kalau waktu itu saya mempunyai lensa yang 100-400. Oh, oke. Jadi waktu itu bawa yang 100-400 ya? Ya, itu sekarang udah saya jual karena saya nggak kuat lagi, itu beratnya dia udah 1,5 kilo. Harusnya jangan dijual, Bude, kasihin ke aku. Ya, enggak. Lama. Oke. Ini adalah pemandangan di ya savananya Serengeti atau Tanzania. Yang kita lihat di sini adalah tentu pohon akasia yang ada 85 jenis pohon akasia, dan ini adalah wildebeest. Jadi ini kejadian saya pergi ke sana tahun 2016 dan sebetulnya mendapat kabar bahwa tahun itu akan ada migration yang besar sekali. Jadi wildebeest yang menyeberangi sungai untuk mendapatkan rumput yang lebih baik, ya, mencari itu. Dan menyeberang sungai itu adalah suatu kejadian yang luar biasa karena mereka harus hati-hati dan hati-hati karena banyak buaya di sungai itu. Otherwise mereka jadi korban ya? Ya, jadi korban. Nah, pasti ada dalam satu migration itu ada yang ada beberapa korban. Oke. Ini berarti Bude motretnya dari Land Cruiser itu tadi ya? Ya, kita nggak bisa turun dari Land Cruiser. Jadi semua potret diambil dari Land Cruiser. Kalau turun berarti diseruduk sama buffalo? Ya. Bisa diseruduk apa aja. Diseruduk apa aja. Oke. Kalau zebra ini biasanya berdampingan dengan wildebeest. Karena zebra itu kalau di dalam migration itu adalah di depan ya kalau mau nyebrang. Jadi wildebeest itu mengikuti kalau zebranya berani, mereka juga ikut begitu. Oh, dia jadi kayak leadernya gitu ya? Leadernya. Jadi kalau zebranya mundur, jadi seluruh semuanya juga ikut mundur. Akan mundur. Oke. Saya mohon maaf karena foto migration-nya aku nggak nemu sama foto rhino-nya juga saya nggak nemu. Jadi tadi Bude kan bilang ada 5 binatang besar yang ini famous di situ. Apa aja Bude? Ini ada the 5 big animals atau the 5 big itu adalah elephant, lion, nanti saya ketunjukkan leopard, buffalo sama rhino. Itu semua dapat Bude? Atau ada yang nggak dapat? Aku dapat, tapi dalam presentasi ini saya nggak menemukan rhino saya. Rhino-nya cari nggak ketemu sama fotonya migration-nya itu, karena fotonya migration-nya kan ternyata migration-nya nggak begitu spektakuler seperti yang kita harapkan. Ini aku menunjukkan kehidupan orang Masai atau suku Masai yang ada di Serengeti, Tanzania ini. Ya. Ini dengan pakaian tradisionalnya, mereka selalu pakai sarung yang kotak-kotak atau bergaris-garis. Sarungnya diimpor dari Indonesia, sarung gajah duduk.
Bukan, beda. Kalau bukan. ini bukan. Oke. Kalau batik suka di Ethiopia terutama diimpor. Ya, ini juga suasananya ya seperti Abby tadi di grup mengatakan luas sekali, memang ya luas sekali itu savananya. Gitu. Tapi pohon akasia itu, ini adalah ya salah satu ya Masai, orang Masai juga. Keren kalau mereka tinggi-tinggi ya, langsing-langsing dan tinggi-tinggi. Biasanya juga rambut selalu dipilin-pilin. Ini kita ketemu di tengah jalan kok. Jadi waktu jalan kita bertemu dengan mereka. Cerah, warnanya cerah. Jadi bagus sekali, selalu akan terlihat karena background-nya itu selalu ya begitu kering, kekuningan, kering kalau di masa Agustus waktu itu ya musim kering ya. Itu next. Ini juga masih suasananya mereka berternak. Ya. Anak kecil ikut membantu orang tua untuk menjaga ternaknya. Saya nggak tahu kalau mengenai, karena kita nggak pergi ke desa untuk melihat apakah bagaimana pendidikan mereka dan sebagainya. Tapi emang di situ ada sekolah? Kalau di kampung? Ya, mestinya ada. Kalau di desa mestinya ada. Ya. Nah, So cute. Ini masih mereka juga di itunya. Jadi pakaiannya ya seperti itulah. Nah, ini salah satu The Lion, The Big Five ya. Wih, keren. Lucu. Keren sekali. Memang anggun sekali ya. Tapi yang jantan, kalau yang betina kan nggak punya bulu panjang, nggak ada rambutnya. Nggak ada rambut. Nah ini betinanya nih. Mana betina? Yang leyeh-leyeh. Waduh, betina kok malah leyeh-leyeh. Ngadem, kepanasan kali. Ini ada the second one, a leopard ya. Ini juga lagi tiduran aja tuh, kita jaraknya dekat sekali kok. Ih, lucu. Dekat sekali. Kayak kucing ya. Maksudnya Budi turun dari mobil, ini motretnya atau gimana? Dari mobil kan ya, tetap? Dari mobil. Oh, ini pun dari mobil. Tapi kalau yang tadi dekat sekali jaraknya, dia tidur mungkin ada 4 meter kalau nggak sampai. Oh, oke. Dia mungkin kenyang ya. Kalau mereka kenyang kan biasanya mereka hanya tidur-tiduran aja. Jadi ini motret, berarti ketika motret binatang ini Budi pakai lensa yang berapa tuh? Kalau yang ini yang terang yang pakai 100-400 ya. Waktu yang lion? Waktu yang lion enggak, itu agak dekat, mungkin 24-70. Enggak, dia pakai yang panjang juga kok yang lion. Yang leopard yang sedang duduk itu yang 24-70. Itu dekat sekali. Oke, berarti ini, pakai lensa panjang. Sedang ini mungkin di bawah batang pohon itu kelihatan mangsa tangkapannya ya, karena dia sedang makan ini. Ya kita beruntung juga dapat leopard sudah mendapat mangsa, dan mangsanya selalu dibawa ke atas pohon. Ini kita bisa lihat. Ngeri banget ya. Jadi dia makan. Dan selalu makan di atas pohon, karena kalau dia tidak berani makan di bawah, karena akan selalu dikerubutin sama hyena, ya, terus vultures, burung-burung yang makan bangkai itu. Budi, selama di sana ada masalah dengan air nggak sih? Enggak sih. Nggak kekurangan air ya?
Enggak. Kekurangan air bersih enggak ya? Jadi enggak bagus itu ya. juga di campnya juga cukup airnya. Cuman ada beberapa camp terakhir kalau nggak gitu bagus itu kalau kita minta air panas, jadi mereka manasin air digodok dulu terus masukin ke dalam tangkinya yang di kamar. Oh gitu. Jadi air panasnya untuk mandi dimasak dulu, dimasukin ke tangki. Ya, itu I see. salah satu yang lebih sederhana. Kalau enggak, ya enggak kok. Karena mereka nggak punya water heater ya. Dan ini adalah ya nomor 3 ya. Tadi udah lion, leopard, sama ini sekarang gajah. Yang keempat nanti apa ya? Oh, buffalo. Nah, ini buffalo. Buffalo ini ternyata yang membunuh orang paling banyak ya. Di sana. Salah satu resort, saya itu mau turun ke bawah karena pemandangannya bagus, dilarang karena nggak boleh. Kenapa? Saya bilang itu banyak buffalo di sana dan itu nggak boleh. Jadi mereka kalau itu selalu nyeruduk dan umumnya. Yang nomor 2 banyak juga ini apa namanya? Apa tadi yang rhino di air, bukan rhino. Kudanil. Kudanil. Itu juga. Bude, berarti ketika di sana kan selalu naik Land Cruiser itu berapa dalam sehari itu berapa jam tuh? Ya sampai sore, sampai mulai gelap. Dari berangkat pagi terus seharian, terus balik ke campnya. Untuk gitu, jadi seharian naik seharian. Oke. Jadi di sana itu selalu mencari, di sana saling grup-grup itu saling memberitahu, di sana ada lion, nanti semuanya gerutuk-gerutuk ke gitu. itu lion apa di sana ada. Jadi apa? Kayak kita benar-benar berburu gitu ya? Ya. Oke. Nah, mencari binatang-binatang itu. Dilihat. Dan jalannya itu kan yang jalan ini kan yang di atas rumput masih mending. Kalau jalan yang dari gravel apa dari tanah itu minta ampun dan karena itu bergelombang ya. Dan kalau bergelombang gitu mobilnya selalu jalannya cepat. Ini dari mobil aja mau mengambilnya. Jadi pagi berangkat, sore balik ke penginapan gitu ya? Oke, jadi sepanjang jalan berburu untuk hewan-hewan itu. Nah, terus kalau misalnya di tengah jalan kebelet gimana dong? Ya kebelet ya, bilang aja kebelet, mau pipis. Ya terus mereka mencarikan tempat. Di mana aman, tidak ada binatang, tidak ada itu, ya pipisnya ya di belakang mobil, kayak di belakang kayak apa. Iya. Oke, pokoknya gimana caranya lah ya, jangan sampai ada binatang kita bisa turun gitu ya. Berarti everywhere itu adalah toilet ya? Ya, everywhere toilet. Oke. Selama nggak ada binatang. Ada ular. Kenapa? Ular. Ular. Kok aku nggak kepikiran ya kan ular? Nggak ada kali. Nggak nemu. Nggak lihat. Gitu. Ini ya jerapah. Ini aku suka ini jerapah lagi main berdua di bawah pohon akasia. Pohonnya kan cantik sekali itu, artistik banget. Iya, bagus tuh. Nah, ini adalah mobil kami yang ini 1, 2, 3 4 mobil kalau nggak salah, 4 atau 5 mobil. Dan bisa naik ya, bisa buka ya. Kita bisa naik ya. Bisa naik. Jadi bisa ini. Nah, dan kita selalu bawa bean bag. Bean bag itu ada bantalan gitu yang isinya bean atau apa aja pasir supaya kita bisa naruh lansanya di situ supaya nggak ini. Tapi saya sampai kehilangan 2 atau 3 bean bag.
Tapi mereka Lupa, tiap menyediakan kali bed udah rest-nya, kan? motret, nggak dibawa turun, kita jalan Oh. terus, ya hilang. Jatuh. Nah ini di tempat kita menunggu migration. Oh, Karena oke. di bawah itu ada sungai, dan di seberang itu kita lihat ada wildebeest banyak ya. Wildebeest Oh, banyak. Kita sampai menunggu kira-kira 3-4 jam, tapi tidak terjadi tidak terjadi migration-nya. Tiap kali ada zebra di depan mau turun ke dalam sungai, ya, tapi mundur lagi, dan semua wildebeest ikut mundur, ya, gitu. Ini motornya turun apa masih di mobil? Oh, dari mobil. Nanti waktu sebetulnya waktu terjadi migration kecil itu kita turun, bisa turun. Kita turun dari mobil terus motret dari situ. Motret dari tepi sungai. Ini adalah ya ini predator yang ditakuti oleh wildebeest ya. Karena mereka menunggu santapan mereka ketika migrasi. Ketika terjadi migrasi itu. Tapi biasanya dibunuh terus didiamkan aja. Jadi di sungai itu banyak sekali terlihat bangkai-bangkai itu yang nantinya akan dimakan mereka. Jadi didiemin dulu beberapa hari gitu ya? Iya, kalau lapar ya mungkin langsung dimakan ya. Tapi kalau enggak ya simpen buat bekal makan siang. Iya. Save the best for last katanya. Gitu. Nah, ini saya ambil panoramik. Saya kagum bahwa mereka itu dengan tertib bisa menunggu gilirannya waktu untuk migrasi. Kita lihat ya mereka antre kayak antre begitu. Bagus sekali. Iya. Dan tertib sekali. Gitu. Jadi malu ya kita ya kalau kita sampai nggak bisa antri, sementara mereka aja bisa gitu ya. Iya. Dan seperti mereka kan mengambil apa yang secukupnya untuk makan kan. Nggak seperti manusia kan. Betul. Berarti intinya adalah mari kita belajar dari binatang-binatang ini. Moral of the story, oke. Iya, ini pada saat itu adalah memang mating season ya. Dari lion. Seru deh. Ini lion sedang mating, dan kita kan ya excited ya, motret gitu ya. Kita excited. Ini foto-foto orang kok pada hilang kemana ya? Foto orang apa, Bude? Ya, ini yang hadir kok talking Hermandari Kartowisastro, tapi I don't see the people anymore. Review. They're still there. Mungkin itunya viewing. Kotak 4 itu. Cara view-nya. Cara view-nya, ya udah. Anyway, jadi kan excited kita motret. We were so excited. And terus guide-nya itu bilang, the driver cum guide, itu bilang, you don't have to worry. After 20 minutes they will mate again. Jadi mereka tuh setiap 20 menit akan mate again kalau selama mating season itu. Jadi, selama musim kawin mereka setiap 20 menit itu melakukan perkawinan. Perkawinan lagi ya. Ya, tapi kalau kita lihat the male is ini sangat ya kalau lihat ekspresi mukanya, sedangkan yang betina itu tenang-tenang saja. Yang betina kalem gitu ya, santuy. Gitu. Lucu banget ya foto. Nah, ini saya suka sama ini karena you see male-nya itu begitu cinta pada betinanya, begitu melihatnya, sedangkan malah setelahnya female yang galak kayak jadinya. Maybe the 20 minutes is over. It's too soon kata dia, terlalu cepat.
Iya. Nah, ini mereka tuh sepasang Sejoli. yang cantik, yang ganteng dan yang cantik. Lagi menikmati Menikmati pemandangan. Matahari. Matahari yang mau turun. Lotok. Itu sekali. Keren loh, Bude. Ini adalah kuda Nil ya. Kuda Nil bahasa Inggrisnya apa sih? Kuda Nil. Hippo. Oh ya, hippo. Hippo ya, hippo. Ini lucunya. Ini babynya udah. Nah, ini sedih waktu kita pergi suatu tempat, hipponya itu kekurangan air. Jadi mereka numpuk di situ ya bercampur dengan kotorannya, dengan itu kasihan banget tuh lihatnya. Ratusan ya waktu itu, dan airnya sedikit. Jadi ternyata kalau malam hari mereka suka mencoba mencari lokasi yang lain. Jadi karena malam hari lebih cool, mereka jalan untuk mencari lokasi yang lain. Tapi sedih banget melihat keadaan seperti ini kalau sedang kekurangan air di tempat itu. Ya, ini hippo besarnya itu juga harus hati-hati, jangan sampai ini hippo. Ini adalah wildebeest lebih dari dekat. Gak ada pertanyaan? Dan teman mereka zebra. Tadi pertanyaannya Mas Andi, polanya zebra ini sama semua nggak, Bude? Ya, kira-kira begitulah kalau dilihat itu. Sampai di buntutnya juga ada polanya loh. Itu sudah lucu banget ya. Apa yang menarik selama perjalanan di Tanzania ini, Bude? Kenapa? Apa yang menarik? Yang menarik ya semuanya menarik. Kita untuk pengalaman yang menarik, yang terkesan banget lah untuk Bude dalam perjalanan ini. Iya. Ya, waktu aku sangat itu waktu nguber rhino itu. Mendadak kita dapat kabar ada rhino. Wah, nguber kan cari rhino itu. Dan rhino kan memang nggak banyak ya. Jadi saya berkesempatan untuk ngambil beberapa shot, tapi yang jelas cuma satu. Tapi aku cari di file saya kok nggak nemu. Nah itu, wah nguber-nguber itu. Kenceng banget dan sopirnya memang lihai. Gitu. Terus kemudian saya itu sampai komplain sama Pak Yusuf Hashim. Kok saya yang udah paling tua dapatnya tenda itu selalu yang paling ujung. Tapi tadi kan ngeliat tendanya kayak gitu, itu aman ya, Bude ya? Maksudku dari binatang-binatang. Oh, aman sih, kan dijaga juga. Tapi kalau binatang di tempat saya pernah itu tuh, kalau saya mau balik ke camp saya, ke tent saya itu, saya harus ditemenin sama orang kan. Nah itu yang ngusir itu dulu wildebeest sama zebra. Karena udah penuh sama wildebeest biasanya. Itu seru dong kalau tiba-tiba pas lagi tidur gitu didatengin zebra. Ini juga sempat ini ya, foto burung. Burung. Ya ini saya rasa ini kingfisher ya. Kingfisher apa saya nggak tahu, saya nggak begitu. I'm not a bird photographer, tapi ya karena ada lensa yang 400 ya lumayan lah. Next, ini bagus loh eagle-nya. Ini eagle atau elang. Ya, coba bisa di zoom Mas Andi. Itunya titik-titiknya di badannya itu bagus banget tuh. Nah, keren kan?
itu bulunya di depan itu keren banget tuh. Tapi memang eagle itu gagah ya. Eagle. Eagle apa nggak tahu saya. Nah ini burung biasa banyak, yang ini burung ini banyak banget. Eagle-eaglean. Ini lucu. Nah ini cantik ini. Ini burung festival lah. Karena Cocok untuk di Papua Nugini warna-warni. Gitu. Ini juga di zoom, tolong. Ini another eagle. Tolong di zoom, Mas. Nah itu mukanya itu warna merah ya. Sangar. Also an eagle. Kalau di zoom sekian jadi fotonya nggak bagus ya. Ini is another bird. Fotonya sempurna semua Bude, kata Pak Teddy Haryanto. Waduh, terima kasih. Ini ya aku nggak tahu namanya burung apa, tapi cantik deh. Bulu itunya di crown-nya di atas kepalanya itu yang bikin menarik sekali. Cakep. Ini awal waktu saya lihat di file saya kan nggak lihat kepalanya. Saya lihat ini apaan sih ya, kok saya ambil ini. Ternyata burung onta. Dari belakang. Burung onta, iya. Senang kok di sana itu, kalau saya pengen ke sana lagi mau, tapi pengen ke Kenya. Ke Kenya. Ini di Ngorongoro, daerah selatan Serengeti. Ini ada danau dengan flamingo yang banyak. Saya justru ambil shot ini karena ada wildebeest yang lagi jalan. Gitu. Lagi jalan. Bagus sekali di sana. Cuman jaraknya jauh, kita nggak bisa mendekat. Jadi ini masih pakai long lens ya. Nggak boleh mendekat. Nggak boleh. Boleh. Okay. Karena nanti kan semuanya pada terbang ini. Terbang. Oh, I see. Oke. Tapi yang bagusnya satu deret gitu. Terus ini yang putih ini adalah garam. Oh, oke. Salt ya. Danau garam berarti Bu. Ya. Ini saya nggak tahu ini binatang apa, tapi ya. Bukan berang-berang ya, bukan ya? Ini nggak tahu saya. Ini kita bisa lihat di mobil di seberang itu kan satu mobil isinya banyak sekali kan? Iya. Kalau kita lihat ya. Sedangkan kita kan cuma 2 orang fotografer. Bertiga sama sopir berarti ya? Ya, bertiga sama sopir. Jadi luasa sekali. Nah itu yang tentu mempengaruhi harga dari tripnya juga ya. Terus fasilitas penginapan juga itu mempengaruhi. Pastilah. Kata Pak Mario ini berang-berang. Oh ya. Ini salah satu tenda kita di salah satu tempat. Itu berarti dia tenda kan, bukan permanen building kan ya? Ada ya memang, tapi ini practically udah permanen Bu. Yang saya tinggal di tempat lain lagi lebih bagus dari ini, tapi saya nggak ada fotonya. Itu permanen karena tempat fasilitas untuk mandi, toilet itu very luxury gitu. Oke, restorannya juga udah ada, tempat makan gitu ya. Restorannya ada. Jadi bentuknya memang bentuk tenda. Oh, I see. Jadi itunya juga dari bahannya juga bahan tenda. Oke, ada pertanyaan. Jarak dari tenda ke spot foto itu kira-kira berapa lama, Bude? Jarak, ya kita kan biasanya seharian pergi.
Oke. Ya. Jadi bener-bener kayak berburu gitu ya? Jadi kalau kita hanya nginep di sini misalnya semalam, besok paginya kan kita berangkat, terus pergi ke tempat penginapan berikutnya sambil mencari objek-objek untuk foto ya. Tapi ya once in a lifetime ya, kalau ada if you have the means ya pergilah. Menurut saya ini kok asyik banget. Worth it ya? Worth it. Ya, oke. Doain Ini adalah pemandangan di suatu hari, ada awannya gelap, kemudian ada matahari, bagus banget. Keren. Itu juga dari mobil aja. Savannah. The Lonely Tree. Oke. Ini bagus nih. Lonely. Ini foto-foto ini aja, foto-foto yang enak. Ini saya bikin black and white. Aku suka sekali dengan pohon, dan pohonnya sangat artistik ya. Look at black and white. Di BW-in. Ini juga. Ini yang terakhir ya, Mas? Masih ada 3, Bude. Masih ada 3, oke. Oke, next. Ini gajah. Gajah selalu berkelompok ya, satu keluarga. Ini pohon baobab. Ini lucu. Dan terkenal untuk ininya ya, apa namanya? Mereka itu they retain mengandung cairan banyak pohon ini, sehingga binatang-binatang suka mengambil air dari kulit pohonnya itu. Kulit pohon. Ya, suka awannya juga bagus di sana. Ini saya suka sekali dengan foto yang satu ini. Nah, ini keren nih. Yang pohon ini. Dan ini baobab juga. Jadi kita sekarang meninggalkan Tanzania. Sudah selesai Tanzania. Sekarang ada kita pertanyaan mungkin? Pertanyaan? Enggak, udah aku bacain semua tadi pertanyaannya sembari Bude presentasi. Ada pertanyaan tadi aku udah menanyakan. Mungkin ini Bude, apa ada tips kalau misalnya kita mau ke sana, kira-kira kayak persiapan apa yang harus kita persiapkan? Mulai dari mungkin nggak tahu ya, pokoknya kalau gear-nya sih saya rasa semua udah tahu ya. Biasanya aku sih bawa body 2 dengan lensa ya 3 ya, long, mid sama wide angle gitu ya. Kemudian waktu itu sih saya nggak bawa filter nggak ya? Kayaknya saya nggak bawa filter, nggak bawa itu, paling ya nggak ada kesempatan untuk motret yang long exposure apa gitu. Loh, kok hilang ini? Apanya, Bude? Aku nge-klik apa? Apanya, Bude, yang hilang? Galeri. I don't see you. Galeri view di pojok kanan, Bude. Hah? Di pojok kanan ada. Bude ini pakai laptop kan? Iya, pakai laptop. Oke. Di pojok kanan ada yang gambar kotak-kotak. Iya. Oke. Ini saya share yang untuk Hokkaido ya, Bude. Hah? Yang Hokkaido. Saya share sekarang. Hokkaido. Mana? Ya, oke. This is the last part. Hokkaido hanya menunjukkan foto-foto yang saya sukai. Saya senang foto-foto yang agak minimalis, nggak terlalu rame. Saya suka juga black and white. Dan untuk hal ini, Hokkaido adalah tempatnya. Saya sudah 3 kali motret di Hokkaido. Yang terakhir ada sama Mas Abi. Sebentar, Bude, sorry. Ini ada pertanyaan dari Pak Teddy Haryanto. Kalau ke Afrika pas pulangnya kena karantina nggak?
Maksudnya mungkin pas zaman dulu ya, bukan yang sekarang kan? Ya sekarang Zaman dulu kena kalau karantina emang. nggak ada karantina, tapi kita memang harus mengambil yellow fever. Oh, oke. Yellow fever itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau kita sudah 1 kali ambil yellow fever, ya sudah untuk seumur hidup. Jadi pasnya itu, paspor yellow fever, jangan sampai hilang. Begitu. Gitu. Tapi nggak ada ini sih. Karantina ya? Nggak ada karantina. Nggak ada. Ya. Oke. Dan ya itu, tapi Afrika itu sangat menarik dan eksotis ya. Iya nih aku juga pengen ke sana. Masih mau ke sana, saya masih ingin sekali untuk pergi ke Namibia. Namibia, nanti aku temenin deh Bude. Aku temenin Namibia. Sebetulnya kalau kita mau lebih murah, kita bisa nyewa kok. Misalnya ke Namibia, kalau Namibia ya, bukan safari yang cari binatang, itu memang harus dengan guide. Kalau ke Namibia itu bisa bawa mobil sendiri, kita cari spot-spotnya kalau kita tahu derajatnya berapa, terus kita bisa itu. Oke. Gitu. Oke. Ya, ini salah satu pemandangan di di Hokkaido. Pas lagi salju. Jadi winter in Hokkaido memang dicari bulan-bulan banyak salju ya, karena minimalismenya bisa lebih. Bisa dapat. Ya. Keren. Ini yang pertama kali aku pergi, ini juga tahun 2017. 2017. Berapa kali Bude udah ke sini? Aku udah 3 kali untuk motret ke sini. Memang begitu berkesan ya sampai 3 kali bolak-balik. Suka aja karena sana itu juga semuanya tertib, semuanya ini ya. Terus ya makanannya juga kita cocok gitu. Ini salah satu spot ini di BI, salah satu spotnya Michael Kina juga. Mungkin fotonya Mas Abi Prayadi lebih bagus dari fotoku. Oh, bareng sama Pak Abi ya? Terakhir ke sana tahun berapa, Bude? Tahun 2020. Oh, baru ini, awal-awal sebelum COVID ya berarti. Awal-awal. Aku juga suka foto ini, pohon ini. Iya, ini keren. Aku juga suka. Ini juga simple. Next. Ini juga, ini ya senang aja lihatnya di sana, itu bisa, kita harus ini sendiri ya, kreasi sendiri, ngambil fotonya apa, angle-nya gimana. Gimana bersalju ini. Tapi Bude berarti pas ke sana pas salju terus ya? Selama 3 kali itu ke sana memang sengaja nyari winter terus? Memang yang dicari winter. Yang jalan-jalan yang sama keluarga pernah, tapi bukan winter. Terus yang kita dialami itu di Februari itu, yang tahun 2020 Februari yang lalu, itu kita ngalami badai salju. Seru banget sih, kita masih motret di luar. Kamera saya itu udah penuh sama salju. Tapi kalau di sana suhunya minus berapa, Bude? Kalau minusnya nggak seberapa ya, saya mungkin paling minus 10 kalau nggak salah. Tidak terlalu. Nggak ekstrim banget lah ya. Tidak terlalu ekstrim. Nah, ini di Notoro, Cape Notoro ini. Pagi juga anginnya kenceng, kita baru keluar langsung masuk mobil lagi karena nggak tahan.
Bisa dilihat dari ini daun-daunnya ya. Iya. Itu apa sih Bude? Mercusuar. Itu mercusuar. Nemambetsu, daerah Nemambetsu. Kameranya ada masalah nggak Bude? Enggak, Dengan sama sekali salju. nggak ada masalah. Nggak ya? Saya pakai Fuji sama Leica-nya, nggak ada masalah sama sekali. Berembun nggak? Sempat ada masalah berembun nggak lensanya? Enggak tuh? Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Jadi oke. Ini juga mercusuar, lagi banyak mercusuar di Otaru itu. Ada Emang Bude pernah keceblos salju? Aku pernah waktu tahun 2017 itu pernah kejeblos aku sampai di atas lutut ya, saya nggak bisa keluar. Dan saya pas di depan, jadi aku teriak-teriak pada nggak ada dengar, akhirnya mereka datang. Terus gimana tuh cara menyelamatkan dirinya? Akhirnya mereka datang, terus aku ditarik keluar. Itu juga kena badai waktu itu. Sampai kita juga harus 2 kali kena badai tahun 2017. Sampai lutut kebayang tuh, berarti jeblosnya lumayan dalam dong. Lumayan. Aku nggak bisa keluar sendiri. Iya, harus dibantuin kalau kayak gitu. Nah, ini juga aku suka sama ini karena minimalismenya. Ya, ini pakai long exposure. Waktu itu kita bisa. Pakai filter nggak? Pakai kalau nggak bisa flat gini, nggak bisa gitu. Ini pakai filter. Kalau ini memang foto trap benar-benar ya. Kalau yang Serengeti sama ya foto trap, tapi kan beda ya. Beda persiapan. Karena beda persiapan. Juga yang di festival di Papua ini juga beda. Ini lengkap, filter, segala macam. Ini aku motret refleksi. Ini keren Bude. Iya, suka juga. Ini kan icing yang ice di atas air yang tipis gitu. I see, oke. Bagian atas. Oh, keren. Ini ya salah satu tempat, lupa aku di mana ini. Ini ya. Ini lucu. Komposisi aja. Tapi lucu, ada saljunya di dahan-dahan. Nah ini di utara sekali, Abashiri. Ini hampir mendekati, kalau pantainya itu nyebrang nggak jauh adalah Rusia. Dan ini ya kapal-kapal kan nggak bisa dipakai ya, karena apa namanya, salju semuanya di atas ini, dinaikkan di atas apa ya, untuk ini kapal-kapal penangkap ikan semuanya. Next. Gitu. Rapi, tapi ini tahun 2017. DBA. Senang lihat ini seperti bambu ya, daunnya daun bambu gitu. Pengalaman yang menarik apa Budi di sana Budi? Ya kalau kena badai itu, terus apa namanya, waktu saya kejeblos, senang sih. Terus apa namanya, ya kalau badai itu memang seru ya selalu ya. Dan kita masih tetap aja motret gitu, udah anginnya kenceng, saljunya deras gitu. Tapi untungnya sekarang kan kamera-kamera itu udah weather shield ya, jadi oke lah. Gitu. Nah ini foto-foto cantik aja dan minimalis. Nanti kita mau open mic ya Bude. Siapa yang mau kita open mic untuk ngobrol-ngobrol? Ya boleh. Manut Bude. Siapa? Pak Abi mungkin? Teman perjalanan Abi mungkin. Ya, Mas Abi. Pak Abi ya. Berbagi cerita
di Hokkaido. Hokkaido. Mas Abi belum di open. Udah saya open, Bude. Tinggal di unmute aja dari Pak Abi-nya. Pak Andi. Nah, masih ada, mau udah tidur kali dia. Apa siapa lagi mau Tadi itu? udah sempet open. Oh, ini ada Rosiah dari Malaysia juga. Ada Halo, Mbak juga ini. Rosiah. Nora, mungkin Nora. Nora, are you still there? Nora ya, Bude. Nora Yusuf. My roommate. Nah, ini Evi juga ada. Atau Mbak Evi dulu ya? Evi. Nah, perjalanan ke PNG ya? Ya. Mbak Evi. Evi, kamu promo dong. Apa kamu itu nanti trip kamu? Kabar. The next trip. Malam Mbak Evi, ya kabarnya gimana yang lama nggak ketemu? Hai, ya terima kasih udah ngikutin ya. Ya, perjalanan bareng sama Bude kebetulan memang bukan yang pertama saya ke Papua New Guinea, di mana kita memang saat itu masih merintis pembukaan destinasi baru ke Papua New Guinea karena orang Indonesia, terutama operator atau tour operator Indonesia memang belum ada ke sana, jadi saya coba membuka jalur itu dan untuk Monhegan mungkin pada 2015 itu Bude masih ada yang sebelumnya tuh udah ada ya, ada Pak John, terus ada Herman Morrison, mungkin teman-teman juga kenal juga sama mereka berdua. Itu adalah grup-grup yang dari awal-awal gitu ya. Jadi saya udah 7 tahun membuka jalur Papua New Guinea. Memang begitu banyak cerita-cerita yang tidak menyenangkan di sana karena terutama masalah faktor security ya, di mana negara itu memang terkenal sekali dengan sebutan the most dangerous country in the world, dan sehingga juga itu mempengaruhi tidak hanya faktor keselamatan kita, tapi juga sangat costly ya, karena juga kita memerlukan security, sehingga ya itulah itu yang saya siasati kenapa saya satu menggunakan penginapan waktu awal-awal itu adalah seminari ya, di seminari, terus juga di orang-orang yang saya kenal, karena I must guarantee you are safe with me. Maksudnya saya harus menggaranti orang-orang yang jalan sama saya itu safe gitu, sehingga saya harus kenal siapa orang-orang yang sama saya gitu. Kalau saya tidak kenal, saya nggak mau gitu. Apalagi itu negara yang unsecure bagi kita semua yang mungkin baru ke sana gitu. Jadi itu yang itu. Untuk Rabaul Islands, the New Great Britain Islands, memang Bude yang pertama ya, karena waktu itu kita pengen itu ya Bude satu karena Itu saya kenal sama salah satu diplomat di PNG Embassy, dia meyakinkan saya, selalu cerita bahwa negara kamu tidak aman, kenapa tidak bisa diperbaiki masalah security isu gitu kan. Dia bilang, siapa bilang ada kok yang aman gitu. Dia bilang ada di you will find the difference in Rabaul Island ya Bude, sehingga betul. Memang pada saat itu saya lagi tertarik mempelajari isu lokasi terang Pasifik di New Guinea ya, termasuk baik di Indonesia maupun di Papua New Guinea, dan Rabaul itu merupakan logistik base camp-nya pasukan Amerika dan juga Jepang ya. Waktu itu terjadi perang yang sangat besar di sana, sehingga kita juga melihat beberapa site Pacific War di sana. Cuman yang pas terowongan itu aja saya nggak mau masuk ya, karena saya bukannya bisa melihat, tapi I feel sensitive bahwa ada banyak orang di sana, dan kayaknya saya di luar aja Bude aja yang masuk. Jadi Bude yang
explore bunker ya Bude ya itu ya. Bunker, tapi itu kan kapal selam kan? Iya, iya. Ya, seperti kapal selamnya tuh itu sebenarnya ada dua kapal selam, ada dua. Ya, akhirnya ditempatinya di situ. Cuma memang lokasi objek pariwisatanya masih belum terawat. Kita juga pada saat itu ke sana setelah less than 1 month ya, gunung meletus di sana gitu, sehingga sempat ragu-ragu ke sana nggak sih? Ya, memang perjalanan ke sana meskipun tetangga, tapi aksesnya itu agak susah. Kalau dulu kita masih mengalami penerbangan langsung dari Denpasar, Port Moresby. Sekarang udah nggak ada, Bude. Jadi, nggak ada lagi ya? 2 tahun terakhir nih sudah berhenti karena dianggap rute itu tidak menguntungkan, sehingga yang masih dibuka adalah yang Manila gitu. Nah itu saya protes juga bahwa kita ini tetangga gitu kan, harusnya itu dipertahankan gitu. Jadi berarti sekarang rutenya gimana Mbak Evi? Kenapa? Rutenya gimana berarti kalau mau ke sana? Tahun lalu kita mencoba, kita pernah juga cross border dari Jayapura, yaitu Bude cross border juga, begitu juga waktu ada saya antar grup dari Kanada gitu, itu cross border juga. Tahun lalu kita coba ke Manila gitu, transit di Manila baru ke Port Moresby gitu. Ya cuma ya gitu, masalah security aja sih, cuma ya sama di festival gitu. Memang sangat beragam ya, sangat colorful. Begitu juga tribe-nya juga tidak hanya satu tribe, tapi itu ratusan tribe yang tidak hanya dari Monhegan, tapi juga daerah-daerah pesisir. Itu Monhegan Festival termasuk kedua terbesar di Papua New Guinea. Yang satu itu Goroka. Tahun depan kita pengen coba. Harusnya tahun ini kita ke sana, cuman jadi batal gitu ya. September tahun ini kita ke sana jadi batal. Jadi tahun depan kita mundurin tahun depan gitu. Jadi tahun depan ada dua festival yang kita datengin. Cuma bagi teman-teman yang belum pernah ke Papua, saya sangat menyarankan ke Papua lah dulu gitu. Karena seperti Bude bilang tadi ya, Papua itu lebih otentik, lebih kalau Papua New Guinea sudah menggunakan mereka colorful tapi itu sudah menggunakan artifisial ya, ada chat-chat dan tidak alami lagi. Itu bisa teman-teman temui kapan aja gitu. Even 10 tahun akan datang gitu, mereka akan seperti itu gitu. Sementara Papua kita itu pasti akan berubah gitu. Jadi kalau misalnya minimal ke Palem-Palem Festival, belum pernah ke sana, ke Palem-Palem Festival aja dulu sebelum ke Papua New Guinea. Karena it's changed a lot gitu di di Lembah Balim ya. Kalau dulu masih susah akses, sekarang sudah begitu banyak penerbangan ke sana. Terus untuk apa tadi Selmani ya, memang di Rabaul Islands itu barter itu masih terjadi, memakai Selmani itu terutama untuk mas kawin, karena Selmani itu digunakan untuk mas kawin, dan apabila teman-teman ke sana belilah Selmani itu di pasar gitu. Itu sangat murah ya, saya lupa itu berapa konversinya dari per 1 kilo itu berapa helai gitu, panjang gitu ya. Saya mungkin bisa share screen nggak ya? Saya coba. Bentar, ini tak mati dulu ya. Mbak rencana lagi ke Lembah Baliem kapan, Mbak? Kita setiap tahun ada rutin ke Papua New Guinea, dan juga setiap tahun kita setiap bulan juga ada ya ke sana ya. Sekarang sudah hanya udah bisa? Bentar. Oh itu tadi ada yang nanyain Mbak, budgetnya Mbak. Ya budgetnya kita
Aduh, enak nggak? Di sini. Atau range aja lah, range. Sama ke itu ya, ke Afrika gitu. Udah PP, udah all include dalam waktu 2 minggu, udah tinggal bawa diri aja gitu. Oh, udah termasuk tiket dari Jakarta ya? Bisa ya? Bisa Ya, ya? udah Mbak Evi. Nah, ini dia money itu. Nah, ini segini ini istilahnya Belum Kelihatan. Mbak belum share. Tar dulu. Kenapa nggak bisa share screen-nya nggak jalan? Belum kelihatan. Belum kelihatan, di stop belum Gin. Stop dulu, diulang lagi Mbak. Atau dibuka dulu, terus habis itu di... Yes, udah ya? Udah ya? Oke. Ya, itu. Ini dia. Segini ini tuh seperti 10.000 gitu ya. Cuman dia tuh bisa ini sekitar 300 sel ya kerang ada di situ. Itu bisa menjadi mas kawin. Jadi minimal harga mas kawin di sana untuk perempuan di Rabaul Islands itu minimal sekali adalah salah satu syaratnya, ini hanya salah satu syarat ya, itu adalah 300 kerang ini gitu. Dan Ya, oke. Mungkin bisa dibeli di toko-toko kelontong yang ada di itu, tapi harus pesan sih. Kalau ini segini nih udah bisa membuat seremoni kecil-kecilan gitu ya, entah itu sunatan ataupun selamatan ataupun ulang tahun. Mereka juga selalu menyelenggarakan ritual-ritual tertentu dan harus ada itu gitu syaratnya. Kalau di Papua Pinang mungkin ya, kalau itu dibagikan ke tamu gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang barter kerang ini tuh hanya berlaku untuk orang sana aja sama mereka? Ya, berlaku di Rabaul Island di samping national currency ya, itu currency nasionalnya itu Kina ya gitu. Enggak, maksudnya kalau misalnya saya datang terus saya beli itu terus saya pakai untuk barter, boleh nggak tuh Mbak? Bisa. Oh, oke, berarti berlaku umum bisa ya. ternyata ya. Nah, ini dibagi-bagiin di lokal ya, itu bisa seperti apa? Kayak kalau kita kayak berkat selamatan gitu ya, itu ini tuan rumah membagikan itu kepada tamunya gitu. Itu bagi-bagi apa Mbak? Oh, bagi-bagi kalung tadi ya, oke. Iya. Istilahnya bisa jadi tabungan mereka juga kalau ada yang selamatan atau keluarga apa gitu ya. Mereka kumpulin itu seperti uang kan jadinya. Itu berdasarkan panjangnya ya Mbak? Nilainya Mbak? Panjangnya itu semeter ya Bude ya? Iya, semeter. Oh, 1 meter. Kita punya sih di rumah ada. Ini ya. Oke. Terus jadi nanti bulan September sama Agustus kan akan ada tour lagi ya? Iya, September Agustus. Next year. Next year. Ya. Rabaul cukup unik ya. Ini seperti ini. Kalau itu gede banget ya, itu dia senilai berapa nih? Dia bilang 20.000 sel money itu. Itu orang Jepang, dia menyelenggarakan salah satu peringatan Perang Dunia. Dia ngebawa itu untuk masyarakat lokal dibagi-bagi. Nah itu sebagai personal approaching ya untuk masuk ke lokal itu sangat efektif gitu. Sehingga mereka merasa direspect gitu. Dan memang di Rabaul Islands ini lebih welcome sih orangnya ya, dan lebih di foto juga nggak pernah minta uang gitu. Di publik. Okay. Dan ini orang Jepang juga membagikan itu ya, dan nggak harus 1 meter satu orang tuh enggak gitu. Ya, Oke, makasih Evi. Terima kasih banyak Mbak Evi. Menambahkan masalah karantina di Afrika ya. Kalau sekarang ini memang yang sudah kita buka border adalah Ethiopia, itu tidak perlu dikarantina 14 hari di sana ataupun 14 hari di sini.
Kapan itu selama pandemi ini maksudnya? Ya, selama pandemi ini. Oh, ini kaitannya dengan pandemi ya. Oke, oke. Kalau sebelumnya kita tidak ada sama sekali karantina. Kecuali pada saat waktu masih Ebola outbreak ya tahun 2014 lalu. Iya. Itu. Oke, itu aja. Makasih. Terima kasih banyak Mbak Evi untuk sharing Dihubungi informasi. Evi kalau mau pergi-pergi. Dan yang ke Bali juga Sama saya, teman-teman bisa sendiri juga. Makasih, Evi. Terima kasih, Evi. Oke. Itu saya fotonya kayaknya masih ada beberapa ya? Ya, kita sharing fotonya Bude lagi untuk nanti kita open mic lagi yang mau open mic. Mas Andi. Sebentar. Mbak Evi ada yang minta nomor handphone tuh. Silahkan di kolom chat aja diberikan nomor handphonenya. Ini Bri, Ya. Yes. Next, masih ada apa terakhir ini? masih ada 1, 2, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya udah, share lah. Go share aja dulu. Ini di Otaru juga Baru. ice flow di pelabuhan juga. Ini aku lupa namanya di mana ini. Cuman suka aja di black and white tuh ada teman lagi bawa tripodnya sama kamera. Pak Yurius. Bukan Yurius. Oh, itu teman seperjalanan Bude. Itu teman perjalanan Pak Abi. Terus ada Pak Bahdar. Pak Abi nanti kita open mic ya Pak Abi. Setelah ini Pak. Ini dilihat ya. Ya Pak Abi. After the presentation kita bisa ngobrol sama Pak Abi ya. Kalau ini saya ambil waktu di jalan dari mobil karena lihat kabutnya bagus Wih, keren Bude. dan dapat foto yang cantik. Cakep. Next. Senang sih motret di sana. Ini juga masih di Otaru dengan kapal-kapalnya dan snow was falling ya. Turun. Tapi nggak badai kan? Ini bukan badai ya? Belum, tapi udah makin kenceng gitu loh. Terus Menuju ke badai. Terus, badai, terus kita naik mobil, terus pergi ke suatu tempat, terus badai. Ini long exposure masih di daerah Otaru juga. Pemandangan. Saya suka pemandangan yang ada gray sky, bikin dramatis. Galau, jadi galau Bude ngeliatnya. Next, ya ini juga pohon-pohon kena sinar matahari. Ini kita di route karena melihat ada suatu daerah yang ininya putih sekali sama kabutnya tebal, terus kita masuk ke situ. Tapi ini udah saya edit ya, karena kalau nggak diedit pohonnya sama sekali nggak kelihatan. Keren. Ini burung tanco, ini tahun 2017 kalau nggak salah. Nggak, 2018. Saya lagi senang pakai format seperti ini, kok menarik juga ya. Tidak square tapi 16:9 tapi vertikal. Story nih Bu. Ini ada terakhir, ini aku cuman ini niru salah satu fotonya Michael Kena tapi nggak berhasil karena nggak bagus. Ini apa sih Bude? Ini penahan salju. Jadi kalau okay. di bukit-bukit itu dikasih seperti pagar-pagar itu untuk nahan salju. Kalau enggak, saljunya langsung turun. Langsung fall gitu ya.
Okay, that's the end of my presentation. Terima kasih banyak untuk mereka yang sudah hadir. Kita Kalau mau ada tanya lagi pertanyaan, open mic, silahkan. I thank you for all my friends from overseas, Jurgen, Nora, and who else? Rosia from KL. Kita mau connect Pak Abi, Bude, Abi. biar bisa ikutan sharing ceritanya travelnya di Hokkaido ya. Monggo Pak Abi. Selamat malam. Selamat malam. Belajar banyak dari Mas Abi nih. Oh, iya memang waktu itu sih kita coba pergi berberapa ya? Berenam ya Tante ya? Iya, berenam. Berenam, jadi kita waktu itu nyewa satu kayak minibus gitu, coach gitu kayak semacam Alphard tapi lebih besar. Dan kita waktu itu alhamdulillah ada tour guide yang udah biasa bawa kita ke lokasi-lokasi yang di luar biasa lah. Buat saya pertama kali sih ke Hokkaido. Udah lama sekali ingin ke Hokkaido, tapi kebetulan diajak Tante Dari, ya saya pergi juga ke sana. Tapi memang pengalaman yang luar biasa, yaitu berapa kali kita ngalamin badai salju. Dan kalau kita pikir orang-orang itu, kalau orang Jepang badai salju, orangnya masuk ke dalam rumah, kita malah keluar dari mobil. Keluar. Kelakuan netizen 62 tuh. Kelakuan. Gitu, ini sedikit sharingnya. Terima kasih banyak Mas Andi. Ya, Pak Enda. Pak Abi ya. Karena di Indonesia tidak pernah lihat salju, ada salju malah turun deh. Oke, siapa lagi Bude yang mau di open mic? Nora masih ada nggak? Nora ya, bentar saya cari. Nora Yusuf. Ada Nora. Nora, are you still there? Oke. Dari Indonesia kah atau dari? Hah? Nora Yusuf. Ya. Nora from KL. Oh. Ya. Oke, monggo Mbak Nora. Mbak Nora. Nora, Ya, Ibu. Mana where ini? are you? Let me see where she is. Can you hear me? Yes, we can Yes, hear I you. can hear you, Nora. Hello, how are you? Bagus. Video Mbak Nora. Halo Mbak Nora. Ya. Yes. Oke. Selamat malam Mbak Nora. Mungkin bisa sharing bersama kami perjalanannya bersama Bude Hermandari. Ya, Nora waktu itu bersama aku waktu ke Greenland naik kapal kecil itu waktu kita di IG Live. Ya. Tapi dia nggak bisa mendengarkan suara kita waktu itu. Ya. Nora has been my roommate on several trips. Ya, Nora. Halo. My mic tak berapa bagus, Ibu. Oh, okay. Okay, can you hear me? But my internet connection, not so It's good. not so good. Okay. But we have been roommate since Greenland and so many times. So many Yeah. times, yeah. And she has been always so very helpful for me. The traveling grandma. I hope we can have a little. Ada yang mau diceritakan Mbak Nora? No. Oke. Okay, who else? Siapa lagi? Siapa lagi Bude? Nggak tahu siapa lagi. Teman Udah nggak ada pertanyaan, yang ada adalah apresiasi untuk Bude Hermandari. Terima kasih semuanya. Sudah memberikan Semoga. inspirasi bahwa usia adalah bukan halangan. Ya, bukan halangan. Oh ya, yang lucu ya, waktu pernah saya mau ke Tanzania, saya kan berangkat sendiri dari Jakarta ke mana sih, kota apa ya kita turunnya di sana?
aku lupa. Anyway, terus aku kan masuk ke imigrasi, udah pakai topi, pakai backpack, pakai sepatu trekking, terus pakai jaket, geledekan. Terus aku sendiri datang ke imigrasi. Terus di imigrasi dia liatin saya sambil lihat itu pasportnya. Ibu sama siapa? Saya sendiri, saya bilang gitu. Ibu nggak ditemenin siapa-siapa? Enggak. Terus dia mungkin lihat umur saya ya waktu itu tahun 76 kan aku udah 73. Dan dia heran aja. Benar, nggak ada temannya. Ya nanti saya ketemu teman-teman, nanti kalau udah sampai di sana, saya bilang gitu, tempat tujuannya. Jadi ibu sendiri, iya, saya cuman, aduh kenapa sih kok gitu aja dipertanyakan begitu loh. Tapi ya dia mungkin khawatir, udah rambutnya putih, udah umurnya segitu, jalan sendiri. Iya benar. Itu, tapi ya seneng aja sih. Tapi moral of the story-nya, please do not underestimate everyone. Ya. Bude, mau kemana lagi? Ini orang Indonesia. Kan di Indonesia aja. Sekarang kita explore Indonesia dong. Belum bisa kemana-mana coba. Apa Eva ya? Ini Pak Zuraismi ini orang Indonesia apa enggak? Dia bertanya dalam bahasa Inggris sih. Mungkin Bude menjawabnya dalam bahasa Inggris kali. Where is your next Zuraisham Saleh? Where is your next destination after the pandemic? After the pandemic, I was actually planning to go to Colombia, Ecuador, and Peru this year. So I had to cancel all that. Maybe after the pandemic you can go there. Yeah. So I'll then it's over with Latin America. But I haven't visited Brazil yet. But the Spanish-speaking countries first. That's and Africa, Latin America and Africa. Tetapi kalau untuk Indonesia gimana? Aku pengen, sebetulnya ada 3 provinsi yang belum saya dari 34 ada 3 provinsi yang belum saya injak kaki saya, Bengkulu, Gorontalo dan Kalimantan Utara. Nah itu saya pengen pergi juga. Kalimantan sebetulnya saya belum eksplor banyak ya, kecuali Banjarmasin, Balikpapan, terus daerah apa itu tempat orang utan udah, terus Pontianak dan itu udah. Yang masih banyak sih dari Indonesia karena saya perginya juga sebelum saya motret, jadi saya pengen pergi lagi. Nanti sama itu Andi kan mau bikin tur. Ya Andi ya. Mungkin nambahin dikit. Ya. Terkait itu immigration check for you in Tanzania ya. Tanzania. Aku ke Tanzania ya. Yeah, that also happened in Ethiopia and in Angola last time and South Sudan, especially with Ibu Elizabeth and some clients of mine. So, especially women itu jadi pertanyaan dan itu bikin lama immigration check-nya gitu. Kenapa Mbak? Ada apa dengan wanita? It's not because underestimate, but for African, it must be not common, for especially traveling by themselves. Others in up 70 still traveling around alone. So I think it's not because they underestimate, but it's because it's not really common still in Africa regions. Even in South Sudan, in South Sudan, Ibu Elizabeth takes too long in immigration. So I need to say to immigration officer that she is my mother. Gak apa-apa, ini ibu saya kok, itu saya garansi. Gitu. That's from me,
Tapi but Indonesia, quite a lot of countries says we don't need any visa anymore. Yeah, Ethiopia, do we still need visa? we still need a visa, but visa on arrival we can get. Oh, on arrival, yeah. But Namibia, we don't need a visa anymore. Yeah, but that's a visa on arrival, Bude. No visa anymore. Kita yang trial pertama, Bude, soalnya di event in cross border, land border ya, jalan darat dari Angola ke Namibia, itu pertama kali itu adalah grup. Tahun berapa itu? Kemarin, tahun lalu. Tahun lalu. Oh masih, karena setelah ada kerjasama dengan itu baru sebelum pandemi ini. Maksudnya tidak meng-apply di kedutaan terlebih dahulu, tapi tetap visa on arrival. Bude berarti sudah pernah ke Sulawesi Tengah? Ada pertanyaan nih. Bangsanya, misalnya mana? Palu udah pernah. Oh, oke. Toraja udah pernah. Berarti cuma tinggal juga udah pernah. Gorontalo belum? Gorontalo ya. Ya. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Gimana Mas Andi? Oke, boleh. Closing statement dari Bude. Oke. Terima kasih banyak teman-teman untuk hadir di dalam jalan-jalanku. Saya motret bebas. Tidak ada yang menghalangi saya untuk memotret apa yang saya inginkan dan apa saya mau dan apa yang saya senangi gitu. Saya berterima kasih atas kesempatan diberikan dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Foto-fotonya mudah-mudahan lumayan, walaupun saya sering salah setting, suka lupa. Ya, sekali lagi terima kasih untuk foto apa ini? From home, fotografi from home, and teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa bertemu di trip atau bertemu lagi di webinar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Enda, terima kasih Mas Andi, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Oke, Mbak Enda, ada yang tambahin? Thank you. Terima kasih banget Bude untuk sudah berbagi cerita dengan kami. Suatu kehormatan kita bisa mendengarkan cerita-cerita yang extraordinary dari Bude, dan terus terang Bude adalah sosok yang menjadi inspirasi terutama untuk saya ya, secara pribadi, bahwa yang pertama usia itu tidak menghalangi apapun. Jadi even passion untuk, kan waktu itu Bude juga cerita bahwa memulai untuk belajar fotografi juga di usia yang 65 ya kalau saya nggak salah ya. Enggak, menyelam di 65. Oh oke, menyelam fotografi di 68. Fotografi dipelajari di usia 68. Jadi tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Usia itu bukan halangan, jadi benar-benar salut luar biasa untuk Bude dan menjadi panutan. Terima kasih banyak Bude sudah berbagi menjadi inspirasi. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini pada malam hari ini, dan sampai kita ketemu lagi. Selamat malam. Saya serahkan ke Mas Andi. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman PFA yang masih ada di sini. Terima kasih sekali buat Bude. Bude luar biasa sekali. Kemarin waktu kita trip di Sumbawa, waktu kita trekking di air terjun di desa Bangkai Monte itu, Bude juga ikut jalan, ikut turun. Itu luar biasa sekali. Saya salut sama Bude, semangatnya juga luar biasa sekali. Istimewa lah. Udah jangan lebay ya. Bude ya. Oke, itu dari kami teman-teman di PFA. Terima kasih buat Nafiri, terima kasih buat pendukung yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam.